Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia Ramadhani dengan NIM C22065 dari Kesmas B22. Di sini saya akan membahas materi tentang prinsip dasar ilmu gizi. Referensi yang saya ambil dari buku Prinsip Dasar Ilmu Gizi yang dituliskan oleh Sunita Al-Matsier. Nah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu ilmu gizi. Apa sih itu ilmu gizi? Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Kata gizi berasal dari bahasa Arab atau giza, yang berarti makanan. Di satu sisi, ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan di sisi lain dengan tubuh manusia. Nah, adapun macam-macam gizi, yaitu salah satunya karbohidrat yang akan saya bahas nantinya. Karbohidrat. Apa sih itu karbohidrat? Karbohidrat itu dalam bahasa Latin disebut dengan sakarida, yang artinya gula. Karbohidrat sendiri berasal dari kata karbon dan hidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi manusia dan hewan yang harganya relatif murah. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Klorofil tanaman dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2 berasal dari udara dan air, atau H2O dari tanah. Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat sederhana, glukosa. Di samping itu dihasilkan oksigen atau O2 yang dilepas di udara. Nah, semua karbohidrat terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Perbandingan antara hidrogen dan oksigen pada umumnya adalah 2:1, seperti halnya dalam air. Oleh karena itu diberi nama karbohidrat. Dalam bentuk sederhana, formula umum karbohidrat adalah CnH2nOn. Hanya heksosa atau 6 atom karbon serta pentosa atau 5 atom karbon dan polimernya memegang peranan penting dalam ilmu gizi. Nah, karbohidrat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, karbohidrat sederhana. Yang kedua, karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida. Yang kedua, disakarida. Yang ketiga, gula alkohol. Dan keempat, oligosakarida. Nah, langsung saja. Pertama, kita membahas tentang monosakarida. Monosakarida dikenal sebagai heksosa karena terdiri atas 6 rantai atau cincin karbon. Nah, adapun 5 jenis heksosa atau monosakarida, yaitu glukosa, fruktosa, galaktosa, monasa, dan pentosa. Nah, langsung saja yang pertama itu glukosa. Glukosa dinamakan juga dekstrosa atau gula anggur. Terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu di dalam sayur, buah, sirup jagung, sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Adapun definisi glukosa merupakan hasil akhir pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada hewan dan manusia. Dan kedua yang kedua itu fruktosa. Fruktosa dinamakan juga levulosa atau gula buah, adalah gula paling manis. Fruktosa mempunyai rumus kimia yang sama dengan glukosa, C6H12O6. Namun strukturnya berbeda. Susunan atom dalam fruktosa merangsang jonjot kecapan pada lidah sehingga menimbulkan rasa manis. Gula ini terutama terdapat dalam madu bersama glukosa, dalam buah, nektar buah, dan juga dalam sayur. Sepertiga dari gula madu terdiri atas fruktosa. Fruktosa banyak menggunakan sirup jagung, tinggi fruktosa sebagai bahan pemanis. Di dalam tubuh, fruktosa merupakan hasil pencernaan sakarosa. Nah, yang ketiga itu galaktosa. Tidak terdapat
bebas di alam seperti halnya glukosa dan fruktosa, akan tetapi terdapat dalam tubuh sebagai hasil pencernaan laktosa. Dan keempat itu mamasa. Jarang terdapat dalam makanan. Di gurun pasir seperti di Israel terdapat di dalam manna yang mereka untuk membuat roti. Yang terakhir itu pentosa, merupakan bagian sel-sel semua bahan makanan alami. Jumlahnya sangat kecil, sehingga tidak penting sebagai sumber energi. Yang kedua adalah disakarida. Disakarida atau biosa merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dan dari bagian gugus fungsi saja. Seperti monosakarida, disakarida membentuk larutan dalam air. Adapun 4 jenis disakarida yaitu sukrosa atau sakarosa, maltosa, laktosa, dan trehalosa. Nah, yang pertama kita membahas tentang sukrosa atau sukarasa. Dinamakan juga gula tebu atau gula bir. Secara komersial, gula pasir yang 99% terdiri atas sukrosa dibuat dari kedua macam bahan makanan tersebut melalui proses penyulingan dan kristalisasi. Gula merah yang banyak digunakan di Indonesia dibuat dari tebu, kelapa, atau enau melalui proses penyulingan tidak sempurna. Sukrosa juga terdapat di dalam buah, sayuran, dan madu. Bila dicerna atau dihidrolisis, sukrosa pecah menjadi 1 unit glukosa dan 1 unit fruktosa. Yang kedua itu maltosa atau gula mal. Tidak terdapat bebas di alam. Malrosa terbentuk pada setiap pemecahan pati, seperti yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan bila benih atau biji berkecambah dan di dalam usus manusia pada pencernaan pati. Dalam proses berkecambah, pati yang terdapat dalam padi-padian pecah menjadi malrosa. Untuk kemudian diuraikan menjadi unit-unit glukosa tunggal sebagai makanan bagi benih yang sedang tumbuh. Produksi bir terjadi bila maltosa difermentasi menjadi alkohol. Bila dicernakan atau dihidrolisis, maltosa pecah menjadi 2 unit glukosa. Nah, yang ketiga itu laktosa atau gula susu. Hanya terdapat dalam susu dan terdiri atas 1 unit glukosa dan 1 unit laktosa. Kadar laktosa pada susu sapi adalah 6,8 per 100 mili, sedangkan pada air susu ibu atau ASI 4,8 gram per 100 mili. Banyak orang terutama yang berkulit berwarna termasuk orang Indonesia tidak tahan terhadap susu sapi karena kekurangan enzim laktase yang dibentuk di dalam dinding di usus dan diperlukan untuk pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Hal ini mempengaruhi jenis mikroorganisme yang tumbuh yang menyebabkan gejala kembung, kejang perut, dan diare. Ketidaktahanan terhadap laktosa lebih banyak terjadi pada orang tua. Adapun definisi dari laktosa adalah gula yang rasanya paling tidak manis atau seperenam manis glukosa dan lebih sukar larut daripada disakarida lainnya. Nah, yang terakhir yaitu trehalosa, seperti juga maltosa, terdiri atas 2 mol glukosa dan dikenal sebagai gula jamur. Sebanyak 15% bagian kering jamur terdiri atas trehalosa. Trehalosa juga terdapat dalam serangga. Yang ketiga itu gula alkohol. Gula alkohol terdapat di dalam alam dan dapat pula dibuat secara sintesis. Ada 4 jenis gula alkohol. Yang pertama sorbitol, yang kedua manitol, yang ketiga dulsitol, dan keempat itu
inositol. Nah, yang pertama itu sorbitol, terdapat di dalam beberapa jenis buah dan secara komersial dibuat dari glukosa. Enzim aldosa reduktase dapat mengubah gugus aldehida atau CHO dalam glukosa menjadi alkohol atau CH2OH. Sorbitol banyak digunakan dalam minuman dan makanan, khususnya pasien diabetes, seperti minuman ringan, selai, dan kue-kue. Tingkat kemanisan sorbitol hanya 60% bila dibandingkan dengan sukrosa. Diabsorpsi lebih lambat dan diubah di dalam hari menjadi glukosa. Konsumsi lebih dari 50 gram sehari dapat menyebabkan diare pada pasien diabetes. Sorbitol tidak mudah dimetabolisme oleh bakteri dalam mulut sehingga tidak mudah menimbulkan karies gigi. Oleh karena itu, sorbitol banyak digunakan dalam pembuatan permen karet. Yang kedua itu monitol dan dulsitol, adalah alkohol yang dibuat dari monosakarida, manoso, dan galaktosa. Monitol terdapat di dalam nanas, asparagus, ubi jalar, dan wortel. Secara komersial, monitol diekstraksi dari sejenis rumput laut. Kedua jenis alkohol ini banyak digunakan dalam industri pangan. Yang terakhir itu inositol, merupakan alkohol siklis yang menyerupai glukosa. Inositol terdapat dalam banyak bahan makanan, terutama dalam sekam serealia. Bentuk eksternnya dengan asam fitat menghambat absorpsi kalsium dan zat besi dalam usus halus. Yang keempat atau yang terakhir itu oligosakarida. Oligosakarida terdiri atas polimer 2 hingga 10 monosakarida, atau oligo berarti sedikit. Sebetulnya disakarida termasuk dalam oligosakarida, tetapi karena peranan dalam ilmu gizi sangat penting maka dibahas secara terpisah. Nah, rafinosa, stakiosa, dan verbaskosa adalah oligosakarida yang terdiri atas unit-unit glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ketiga jenis oligosakarida ini terdapat di dalam biji tumbuh-tumbuhan dan kacang-kacangan serta tidak dapat dipecah oleh enzim-enzim pencernaan seperti halnya polisakarida non-fatty. Oligosakarida ini di dalam usus besar mengalami fermentasi. Nah, fruktan adalah sekelompok oligo dan polisakarida yang terdiri atas beberapa unit fruktosa yang terkait dengan satu molekul glukosa. Panjang rantai bisa sampai 3-50 unit tergantung pada sumbernya. Fruktan terdapat di dalam serealia, bawang merah, bawang putih, dan asparagus. Fruktan tidak dicernakan secara berarti sebagai besar di dalam unsur besar difermentasi. Nah, tadi kan ada dua golongan dari karbohidrat, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Nah, tadi kan sudah membahas tentang karbohidrat sederhana. Nah, sekarang itu karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks terdiri atas dua, yaitu yang pertama polisakarida yang terdiri atas lebih dari 2 ikatan monosakarida. Yang kedua serat yang dinamakan juga polisakarida non-fatty. Nah, yang pertama itu polisakarida. Karbohidrat kompleks ini dapat mengandung sampai 3000 unit gula sederhana yang tersusun dalam bentuk rantai panjang halus, panjang lurus atau bercabang. Gula sederhana ini terutama adalah glukosa. Jenis polisakarida yang penting dalam ilmu gizi adalah fatty, dextrin, glikogen, dan polisakarida non-fatty. Nah, kita membahas yang pertama yaitu fatty. Fatty merupakan simpanan karbohidrat dalam tumbuh-tumbuhan dan merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia di seluruh dunia.
pati terutama terdapat dalam padi-padian, biji-bijian, dan umbi-umbian. Beras, jagung, dan gandum mengandung 70-80% pati. Kacang-kacangan kering seperti kacang kedelai, kacang merah, kacang hijau mengandung 30-60%. Sedangkan ubi, talas, kentang, dan singkong mengandung 20-30%. Amilosa merupakan rantai panjang unit glukosa yang tidak bercabang, sedangkan amilopektin adalah polimer yang susunannya bercabang-cabang dengan 15-30 unit glukosa pada tiap cabang. Komposisi amilosa dan Adapun komposisi amilosa dan amilopektin berbeda dalam pati berbagai bahan makanan. Amilopektin pada umumnya terdapat dalam jumlah lebih besar. Sebagian besar pati mengandung antara 15% dan 35% amilosa. Pada beras semakin kecil kandungan amilosa atau semakin tinggi kandungan amilopektinnya, semakin lekat juga nasi yang diperoleh. Beras ketan hampir tidak mengandung amilosa 1-2%. Dalam butiran pati, rantai-rantai amilosa dan amilopektin tersusun dalam bentuk semikristal yang menyebabkan tidak larut dalam air dan memperlambat pencernaannya oleh amilase pankreas. Bila dipanaskan dengan air, struktur kristal rusak dan rantai polisakarida akan mengambil posisi acak. Hal inilah yang menyebabkan pengemban dan memadat. Yang kedua itu adalah dekstrin. Dekstrin merupakan produk antara pada pencernaan pati atau dibentuk melalui hidrolisis parsial pati. Dekstrin merupakan sumber utama karbohidrat dalam makanan lewat pipa. Cairan glukosa dalam hal ini merupakan campuran dekstrin, maltosa, glukosa, dan air karena molekulnya lebih besar dari sukrosa atau glukosa. Dekstrin mempunyai pengaruh osmolar lebih kecil sehingga tidak mudah menimbulkan diare. Pati yang dipanaskan secara kering atau dibakar seperti halnya pada proses pembakaran roti akan menghasilkan dekstrin. Nah, yang ketiga itu glikogen. Glikogen dinamakan juga pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan yang terutama terdapat di dalam hati dan otot. Tubuh mempunyai kapasitas terbatas untuk menyimpan glikogen yang hanya sebanyak 350 gram. 2/3 bagian dari glikogen disimpan dalam otot dan selebihnya dalam hati. Glikogen dalam otot hanya dapat digunakan untuk memperluan energi di dalam otot tersebut. Sedangkan glikogen dalam hati dan digunakan sebagai sumber energi untuk keperluan semua sel tubuh. Yang kedua itu polisakarida non-pati atau serat. Serat akhir-akhir ini banyak mendapat perhatian karena perannya dalam mencegah berbagai penyakit. Adapun definisi serat makanan adalah polisakarida non-pati yang menyatakan polisakarida dinding sel. Ada dua golongan serat, yaitu yang tidak dapat larut dan yang kedua itu yang dapat larut dalam air. Serat yang tidak dapat larut dalam air adalah selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Serat yang larut dalam air adalah pektin, gum, mukilase, glukan, dan algal. Nah, adapun tadi serat yang tidak larut dalam air yaitu selulosa. Selulosa merupakan bagian utama dinding sel tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas polimer linear panjang hingga 10.000 unit glukosa terikat dalam bentuk ikatan beta 1-4. Nah, yang kedua hemiselulosa merupakan bagian utama serat serelia yang terdiri atas polimer bercabang, heterogen, heksosa, pentosa, dan asam uronat. Lignin terdiri atas polimer karbohidrat yang relatif pendek yang yaitu antara 50-2000 unit. Lignin memberi kekuatan pada struktur
struktur tumbuh-tumbuhan, oleh karena itu merupakan bagian keras dari tumbuh-tumbuhan sehingga jarang dimakan. Lignin terdapat di dalam tangkai sayuran, bagian inti di dalam wortel dan biji jambu biji. Adapun serat yang larut dalam air yaitu pektin. Pektin merupakan polimer rhamnosa dan asam galakturonat dengan cabang-cabang yang terdiri atas rantai galaktosa dan arabinosa. Asam galakturonat adalah turunan dari galaktosa. Nah, yang kedua itu adalah gum. Gum adalah polisakarida larut air terdiri atas 10.000 sampai 30.000 unit yang terutama terdiri atas glukosa, galaktosa, manosa, arabinosa, rhamnosa, dan asam uronat. Gum arabic adalah sari pohon akasia. Nah, yang ketiga itu mukilase. Mukilase merupakan struktur kompleks yang mempunyai ciri khas yaitu memiliki komponen asam D-galakturonat atau muklase terdapat di dalam biji-bijian dan akar yang berfungsi diduga mencegah pengeringan. Nah, beta-glukan terutama terdiri atas polimer glukosat bercabang yang terikat dalam bentuk beta 1-3 dan beta 1-9. Beta-glukon terdapat dalam serealia terutama dalam oat dan barley dan diduga berperan dalam menurunkan kadar kolesterol darah. Polisakarida algal yang diambil dari algae dan rumput laut merupakan polimer asam-asam manoronat dan gluronat. Produk algae luas digunakan di Indonesia sebagai agar dan banyak digunakan sebagai bahan pengenal dan stabilizer. Adapun pencernaan, absorpsi, ekskresi, dan metabolisme. Tujuan akhir pencernaan dan absorpsi karbohidrat adalah mengubah karbohidrat menjadi ikatan-ikatan lebih kecil, terutama berupa glukosa dan fruktosa, sehingga dapat diserap oleh pembuluh darah melalui dinding usus halus. Pencernaan karbohidrat kompleks dimulai di mulut dan berakhir di usus halus. Karbohidrat yang tidak dicernakan memasuki usus besar untuk sebagian besar dikeluarkan dari tubuh. Nah, tadi pencernaan karbohidrat kompleks dimulai di mulut. Bolus makanan yang diperoleh setelah makanan dikunyah bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase atau sebelumnya dikenal sebagai petialin. Amilase menghidrolisis pati atau amilium menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dextrin. Bila berada di mulut cukup lama, sebagian diubah menjadi disakarida maltosa. Karena makanan berada di mulut hanya sebentar, pencernaan di dalam mulut tidak berarti. Enzim amilase ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Bolus yang ditelan masuk ke dalam lambung, amilase ludah yang ikut masuk ke lambung dicernakan oleh asam klorida dan enzim pencerna protein yang terdapat di lambung, sehingga pencernaan karbohidrat di dalam lambung terhenti. Nah, setelah pencernaan karbohidrat kompleks dimulai dari mulut dan berakhir di usus halus. Usus halus. Sebagian besar pencernaan karbohidrat terjadi di dalam usus halus. Enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas mencernakan pati menjadi dextrin dan maltosa. Penyelesaian pencernaan karbohidrat dilakukan oleh enzim-enzim disakaridas yang dikeluarkan oleh sel mukosa usus halus berupa maltase, sukrase, dan laktase. Setelah makan,
kadar glukosa darah naik hingga kurang lebih 30 menit dan secara perlahan kembali ke kadar gula puasa 7-100 mg atau 100 ml. Setelah 90-180 menit, kadar maksimal gula darah dan kecepatan untuk kembali pada kadar normal bergantung pada jenis makanan. Nah, setelah tadi itu berakhir di usus halus, karbohidrat yang tidak dicernakan memasuki usus besar untuk sebagian besar dikeluarkan dari tubuh. Nah, usus besar dalam waktu 1-4 jam setelah selesai makan, pati non-karbohidrat atau serat makanan dan sebagian kecil pati yang tidak dicernakan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa pencernaan ini merupakan substrat potensial untuk difermentasi oleh mikroorganisme di dalam usus besar. Substrat potensial lain yang difermentasi adalah fruktosa, sorbitol, dan monomer lain yang sudah dicerna. Laktosa pada mereka yang kekurangan laktase serta ravionsa, stakiosa, febaskosa, dan frekutan. Produk utama fermentasi karbohidrat di dalam usus besar adalah karbon dioksida, hidrogen, metan, dan asam-asam lemak rantai pendek yang mudah menguap seperti asam asetat, asam propinat, dan asam butirat. Pada kadar rendah, sebagian besar gas-gas hasil fermentasi diabsorpsi dan dikeluarkan melalui paru-paru. Bila melebihi kemampuan kalon untuk mengabsorpsi, gas-gas ini akan dikeluarkan melalui anus. Sebanyak 60-70% asam lemak yang mudah menguap diabsorpsi kembali dan dapat digunakan sebagai sumber energi oleh berbagai jaringan tubuh. Nah, adapun fungsi dari karbohidrat yaitu yang pertama sumber energi, yang kedua pemberi rasa manis pada makanan, yang ketiga penghemat protein, yang keempat pengatur metabolisme lemak, dan yang kelima membantu pengeluaran fase. Nah, yang pertama itu sumber energi. Fungsi utama karbohidrat adalah penyediaan energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi penduduk di seluruh dunia karena banyak didapat di alam dan harganya relatif murah. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. Sebagian karbohidrat di dalam tubuh berada dalam sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera, sebagian disimpan sebagai glikogen dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak tubuh untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi di dalam jaringan lemak. Nah, yang kedua itu pemberi rasa manis pada makanan. Karbohidrat memberi rasa manis pada makanan, khususnya mono dan disakarida. Sejak lahir, manusia menyukai rasa manis. Alat kecapan pada ujung lidah merasakan rasa manis tersebut. Gula tidak mempunyai rasa manis yang sama. Fruktosa adalah gula paling manis. Bila tingkat kemanisan sakarosa diberi nilai 1, maka tingkat kemanisan fruktosa adalah 1,7. Glukosa 0,7, maltosa 0,4, dan laktosa 0,2. Nah, yang ketiga itu penghemat protein. Bila karbohidrat makanan tidak mencukupi, maka protein akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dengan mengalahkan fungsi utamanya sebagai zat pembangun. Sebaliknya, bila karbohidrat makanan mencukupi, protein terutama akan digunakan sebagai zat pembangun. Nah, yang keempat itu pengatur metabolisme lemak. Karbohidrat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna, sehingga menghasilkan bahan-bahan keton berupa asam asetoasetat, aseron, dan asam beta hidroksi butirat. Bahan-bahan ini dibentuk dalam hati dan dikeluarkan melalui urin dengan mengikat
basa berupa ion natrium. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan natrium dan dehidrasi. pH cairan tubuh menurun. Keadaan ini menimbulkan ketosis atau asidosis yang dapat merugikan tubuh. Dibutuhkan antara 50-100 gram karbohidrat sehari untuk mencegah ketosis. Nah, yang terakhir itu membantu pengeluaran fase. Karbohidrat membantu pengeluaran fase dengan cara mengatur peristaltik usus dan memberi bentuk pada fases. Selulosa dalam serat makanan mengatur peristaltik usus, sedangkan hemiselulosa dan pektin mampu menyerap banyak air dalam usus besar sehingga memberi bentuk pada sisa makanan yang akan dikeluarkan. Nah, serat makanan mencegah kegemukan, konstipasi, hemoroid, penyakit divertikulosis, kanker usus besar, penyakit diabetes mellitus, dan jantung koroner yang berkaitan dengan kadar kolesterol darah tinggi. Nah, laktosa dalam susu membantu absorpsi kalsium. Laktosa lebih lama tinggal dalam saluran cerna sehingga menyebabkan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan. Bakteri tertentu diduga mensistensi vitamin-vitamin tertentu dalam usus besar. Nah, adapun kebutuhan sehari dari karbohidrat, bila tidak ada karbohidrat, asam amino dan gliserol yang berasal dari lemak dapat diubah menjadi glukosa untuk keperluan energi otak dan sistem saraf pusat. Oleh sebab itu, tidak ada ketentuan tentang kebutuhan karbohidrat sehari untuk manusia untuk memelihara kesehatan. WHO 1990 menganjurkan agar 50-65% konsumsi energi total berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 10% berasal dari gula sederhana. Seperti telah dijelaskan di depan bahwa rata-rata konsumsi energi berasal dari karbohidrat penduduk Indonesia menurut Biro Pusat Statistik tahun 1990 adalah sebesar 72%. Nah, adapun sumber dari karbohidrat. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serelia, umbi-umbian, kacang-kacang kering, dan gula. Hasil olah bahan-bahan ini adalah bihun, mie, roti, tepung-tepungan, selai, sirup, dan sebagainya. Sebagian besar sayur dan buah tidak banyak mengandung karbohidrat. Sayur umbi-umbian seperti wortel dan beet serta sayur kacang-kacangan relatif lebih banyak mengandung karbohidrat daripada sayur daun-daunan. Bahan makanan hewani seperti daging, ayam, ikan, telur, dan susu-susu sedikit sekali mengandung karbohidrat. Sumber karbohidrat yang banyak dimakan sebagai makanan pokok di Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Nah, itulah materi tentang prinsip dasar ilmu gizi tentang karbohidrat yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, Fitri Amalia Rahmadani. Saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.